Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah histogram dengan frekuensi yang diskalakan. Nah, histogram itu bisa kita gambar dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa gambar dengan frekuensi absolutnya, artinya sumbu Z-nya kita absolutkan sesuai dengan kondisi realnya. Atau cara yang kedua, sumbu Y-nya, frekuensinya itu kita skalakan. Nah, kelebihan histogram dengan frekuensi yang diskalakan adalah sebagai berikut. Kita buat frekuensi diskalakan dengan skala tertentu sehingga total area di bawah seluruh histogram adalah 1. Artinya seluruh luas dari kotak-kotak yang membentuk histogram itu adalah 1. Artinya dia 100%. Nah, dengan demikian area tiap kotak pada frekuensi absolut, jadi satu kotak dalam histogram frekuensi absolut itu luasnya adalah lebar bin dikalikan dengan frekuensi absolut dari bin tersebut. Kan kotak itu persegi panjang, kan luasnya adalah panjang kalikan lebar. Panjangnya itu adalah frekuensinya, yaitu tinggi. Panjangnya adalah frekuensinya dan lebarnya adalah lebar bin. Jadi ini luas. Tapi bukan satuan luas, tetapi satuannya adalah lebar bin dikalikan dengan frekuensi. Itu menggambarkan luas dari satu kotak histogram. Nah, sehingga kalau kita pengen mengetahui luas total seluruh histogram yang terbentuk itu adalah sebagai berikut. Jadi jumlah luas dari seluruh kotak adalah bin 1. Jadi ada beberapa bin kan kalau di histogram. Bin 1 kalikan dengan frekuensi 1. Jadi lebar kalikan panjang untuk satu kotak ditambah dengan lebar kalikan panjang untuk kotak yang kedua ditambah dengan lebar kali panjang kotak ketiga dan seterusnya. Nah, karena lebarnya itu adalah bin dan panjangnya adalah frekuensi, berarti bin kalikan frekuensi untuk tiap-tiap kotak. Tiap-tiap kotak kan memiliki bin tersendiri dan frekuensi tersendiri. Nah, tetapi karena lebar bin itu sama, maka luas area seluruh kotak yang dibentuk oleh seluruh bin itu lebar bin. Ini kita bisa keluarkan menjadi seperti ini. Jadi, luas area seluruh histogram yang dibentuk kotak-kotak histogram itu adalah lebar bin dikalikan dengan jumlah frekuensinya. Dan ini akan ketemu luas seluruh kotak-kotak yang dibentuk oleh histogram. Nah, kenapa kita butuh luas seperti ini? Karena ini kita pengen bahwa luas totalnya itu adalah 1 atau 100%. Nah, maka nanti yang frekuensi itu kita skalakan supaya berlaku seperti ini. Nah, apa gambaran dari luas satu bin dan luas dari seluruh bin? Ini adalah contoh histogram yang belum diskalakan. Ini adalah frekuensi absolutnya, masih dalam frekuensi absolut. Nah, misalkan kita punya X-nya itu misalkan tinggi suatu batang pohon itu misalkan. Nanti kita contohkan tinggi manusia, tapi ini yang pertama kita contohkan tinggi misalkan pohon. Jadi ada pohon dengan tinggi 9, 9,5, 10, 10,5, 11, dan 11,5. Dengan spasinya itu adalah setengah. Atau ini center dari bin adalah 9, center ke bin yang lainnya adalah setengah. Sehingga jarak antar center bin itu adalah setengah. Atau lebar binnya itu setengah. Nah, sebagai contoh, pohon dengan tinggi 9 cm misalkan. 9 cm itu frekuensinya 2. Maksudnya ada dua pohon yang tingginya 9. Kemudian pohon yang tingginya 9,5 itu ada 3 pohon. Kemudian 10 yang tingginya 10 cm itu ada 2, yang tingginya 10,5 ada 4, tingginya 11 ada 3, dan tinggi yang tertinggi dari pohon yang kita ukur misalkan itu adalah 11,5, yaitu jumlahnya 4. Ada 4 pohon yang tingginya 11,5. Nah, dari data ini X itu adalah tinggi pohon versuskan dengan frekuensi, itu kita bisa buat histogramnya seperti ini, dimana sumbu X-nya itu adalah tinggi pohon dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi atau jumlah tiap-tiap tinggi. Nah, ini 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 itu adalah center dari bin. Jadi kita tulis 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5. Ini adalah center dari bin atau center dari kotaknya. Nah, untuk tinggi yang 9 cm itu frekuensinya 2, berarti 9 ini frekuensi 2. Nah, ini lebar bin-nya itu adalah setengah. Karena apa? Karena dari center ke center itu adalah setengah. Sehingga
dari sini ke sini itu juga setengah, karena ini seperempat, jadi kan setengah. Nah, jadi lebar bin setengah, ini senternya ada di 9, frekuensinya 2. Kemudian yang tingginya 9,5 itu jumlahnya adalah 3, seperti ini. Yang tingginya 10 itu ada 2 pohon. Kemudian tingginya 10,5 ada 4 pohon. Yang tingginya 11 cm itu ada 3 pohon. Dan yang tingginya 11,5 itu ada 4 pohon. Nah, yang dinamakan luas dari satu kotak itu adalah ini. Satu kotak ini berarti lebar kalikan panjangnya. Lebarnya itu adalah lebar bin, panjangnya adalah frekuensi. Sehingga segini itu luasnya adalah lebar bin dikalikan frekuensi pada bin itu. Jadi ini setengah dikalikan 2 adalah 2. Setengah kalikan 2 berarti 1. Ini luasnya 1. Yang ini luasnya berarti setengah kalikan 3 berarti 1,5. Ini sama dengan ini. Kalau ini berarti luasnya adalah setengah lebar bin kalikan tingginya 4 berarti 2. Nah, seterusnya. Sehingga total luas, karena lebar binnya setengah berarti luas totalnya itu adalah yang ini, luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini dan ditambah luas ini. Itu adalah luas total yang dimaksudkan dengan luas total ini tadi. Luas area seluruh dari kotak-kotaknya. Nah, kita menginginkan bahwa luas seluruhnya itu, seluruh kotak yang dibentuk oleh bar ini itu adalah 100% atau 1. Nah, bagaimana cara membandingkannya, membuat seluruh totalnya ini adalah 1? Pertama kita hitung luas kotaknya dulu, yaitu dinamakan dengan luas area, yaitu lebar bin dikalikan dengan frekuensinya untuk kotak 1 atau bin 1, kemudian lebar bin dikalikan dengan frekuensi untuk bin 2 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah, sehingga kita simbolkan dengan sigma lebar bin kalikan dengan frekuensi untuk seluruh kotaknya ini. Nah, kemudian karena lebar bin itu sama, berarti ini bisa kita keluarkan. Lebar bin kita keluarkan dari simbol sigma atau jumlah, yaitu, sehingga luas areanya menjadi lebar bin dikalikan jumlah frekuensi, jumlah total frekuensinya. Nah, lebar bin adalah setengah, kemudian jumlah frekuensinya itu ada 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 4, sehingga menjadi setengah kalikan 18 menjadi 9. Jadi luasnya itu adalah 9. 9 apa? 9 misalkan kalinya cm ya, berarti 9 cm frekuensi. 9 cm kalikan frekuensi. Itu berarti total luasnya ini adalah 100%. Nah, kemudian karena luas area itu 9, artinya tidak 100%, 1. Nah, maka supaya luas areanya itu menjadi 1, dari 9 ini kita jadikan 1, maka yang tingginya itu harus kita skalakan. Nah, cara menskalakannya gimana? Cara menskalakannya adalah frekuensi itu kita bagi dengan luas areanya ini. Sebagai contoh, untuk ketinggian pohon misalkan 9, frekuensinya kan 2. Nah, maka frekuensi ini kita ganti dengan 2 dibagi dengan luas area. 2 dibagi dengan 9, maka menjadi 0,22. Nah, 0,22 ini adalah skalanya. Jadi ini sudah diskalakan. Nah, kenapa kita butuh skala? Nah, kalau kita sudah skalakan ini, kita akan mudah menghitung berapa persen dari tinggi tertentu. Misalkan pohon dengan tinggi 9 itu frekuensinya berapa persen dibanding dengan yang total ini. Nah, kita tahu bahwa frekuensi dari pohon dengan tinggi 9% itu adalah 0,22 diskalakan, maka 0,22 ini berapa persen dari totalnya, kita tinggal kalikan dengan lebar bin. Jadi yang frekuensi yang diskalakan ini kita kalikan dengan lebar bin, itu akan ketemu berapa persentase dari seluruh sampel yang kita ambil. Nah, dari contoh ini, frekuensi yang diskalakan adalah 0,22, kita kalikan dengan lebar bin, yaitu 0,5, maka pohon dengan tinggi 9 cm itu adalah 11%. Nah, 0,11, artinya 11% dari seluruh total pohon yang ada di situ atau yang kita ukur. Nah, kenapa ini bisa jadi persen? Kita lihat ini. Kenapa ini menjadi persen? Karena kita lihat bahwa 100%-nya itu adalah seluruh luas ini, seluruh luas kotak. Nah, sedangkan yang 9 itu adalah luasnya segini. Nah, berarti
untuk mencari persentase berarti ini luas satu kotak dibanding dengan luas total kalikan 100%. Nah, luas kotaknya itu berapa? Luas kotaknya itu adalah lebar kalikan frekuensi. Itu lebar ada 0,5 kalikan frekuensi 2. Kemudian ini luas ini dibagi dengan luas totalnya. Luas totalnya adalah 9. Nah, nanti akan ketemu 0,11. 0,11 artinya dia adalah 11%. Nah, 2 dibagi dengan 9 itu adalah frekuensi yang diskalakan. 2 dibanding 11, 2 banding 9 itu adalah frekuensi yang diskalakan. Nah, itu adalah fungsi diskalakan. Dengan kita menskalakan dengan membagi luas area, maka untuk mengetahui persentase kita tinggal kalikan dengan lebar bin, maka akan ketemu persentase berapa persen populasi dari ini tinggi pohon tertentu. Itu adalah fungsi dari diskalakan. Jadi kita bisa menghitung berapa persentasenya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contoh ini kalau tadi adalah kita anggap sebagai tinggi pohon, sekarang kita akan menganalisis tinggi manusia, khususnya yang laki-laki umurnya 20 tahun, berapa tinggi variasinya. Ini adalah datanya, tingginya kita ukur dengan resolusi pengukuran adalah 0,5 inci, jadi selisihnya dari satu tinggi ke tinggi yang lain adalah setengah inci, dari 64 menjadi 64,5 dan seterusnya sampai 75. Nah, berarti cara membaca data ini adalah sebagai berikut. Jadi orang yang sudah kita survei itu yang tingginya 64 inci itu ada 1 orang. Kemudian yang tingginya 64,5 inci itu tidak ada, yang kita ambil sampelnya. Sebagai contoh lagi, orang yang tingginya 66,5 itu yang sudah kita survei itu ada 4 orang. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, pertanyaannya, buatlah histogram dengan frekuensi yang diskalakan dari data ini. Nah, caranya kita bikin variabel yang namanya Y absolut, artinya dia frekuensi absolutnya. Frekuensi absolut berarti yang ini 1, 0, 2 dan seterusnya. Kita tulis dulu di sini, kemudian kita tulis lebar bin. Nah, seperti yang cara sebelumnya, kita cari area dulu, luas area totalnya dari seluruh kotak, yaitu lebar bin dikalikan jumlah frekuensi yang absolut ini, maka akan ketemu luas area totalnya. Nah, kemudian kita skalakan. Cara menskalakannya adalah frekuensi absolut kita bagi dengan area. Nah, kemudian kita buat binnya, yaitu dari 64 sampai 75, karena tingginya kan dari 64 sampai 75, kemudian spasinya adalah setengah, spasinya adalah lebar bin setengah. Nah, kemudian kita sudah mengetahui binnya, kemudian kita tahu Y yang diskalakan, maka kita bisa plot dengan menggunakan fungsi bar, kemudian X-nya adalah yang bin ini, kemudian Y-nya adalah Y yang diskalakan ini. Nah, maka akan terbentuk histogram dengan fungsi bar yang diskalakan. Kita kasih label, Y-nya adalah frekuensi yang diskala, kemudian X-nya adalah tinggi atau inci. Sekarang kita buat. Kita sudah buat programnya. Yang pertama kita isi data ini dulu, frekuensi ini dan lebar bin. Kemudian kita hitung luas areanya, yaitu lebar bin dikalikan jumlah dari frekuensi. Ini area 50, berarti luasnya itu 50 itu artinya adalah 50 kalikan 50 tinggi badan kalikan frekuensi. Nah, kita bikin Y yang diskalakan. Kemudian kita bikin binnya dari 64 sampai 75 dengan spasi setengah. Kemudian kita bisa plot. Nah, ini adalah hasil dari plotting dengan bar, di mana yang ini adalah tinggi orang dengan umur 20 tahun yang seperti data tadi. Y-nya adalah frekuensi yang diskalakan. Nah, ini lihat 0,05, 0,1, 0,25 itu belum menjadi persen, ini adalah yang masih diskalakan. Nah, gunanya yang diskalakan tadi adalah seperti ini. Kita tahu bahwa total area di bawah histogram itu adalah tadi total area adalah 50 itu artinya adalah 1 atau 100%. Jadi kita lihat ya di hasilnya. Lebih luas. Yang areanya 50-nya itu artinya dia 100%-nya. Kemudian kegunaan dari histogram diskalakan tersebut salah satunya seperti ini.
kita bisa mengetahui frekuensi dari range tertentu. Misalkan kita ingin mengetahui orang yang tingginya 67 sampai 69 inci itu berapa persen. Nah, dengan yang diskalakan kita bisa mudah memperoleh datanya. Berapa persen persentase orang yang tingginya 67 sampai 69 inci. Nah, untuk mencari persentase berarti kita harus tahu berapa frekuensi yang diskalakan dari tinggi 67 sampai 69. Nah, ternyata kalau kita cek di ini, kita cek di berarti di variabel bin versus yang diskala, kita buat kita transpose supaya jadi satu kolom, yaitu bin, kita transpose dan y skala. Nah, kita pengen mengetahui ini binnya, ini tinggi badannya, yang sebelah kiri, sebelah kanannya adalah frekuensi yang diskalakan. Nah, kita pengen mengetahui berapa persentase orang yang tingginya 67 sampai 69. 67 sampai 69 berarti ini sampai 69 ini. Nah, kita pengen tahu ini berapa persen. Nah, untuk mengetahuinya berarti kita harus jumlahkan frekuensi yang diskalakan ini, kemudian kita kalikan dengan lebarnya, lebar bin, maka akan ketemu persentase yang tingginya 67 sampai 69. Nah, jadi kita jumlahkan ini frekuensi yang diskalakan, kemudian kita kalikan dengan lebar bin. Ini sama dengan teori tadi. Frekuensi yang diskalakan kita kalikan lebar bin, itu akan ketemu persentase. Nah, ini ketemunya 40%, kita coba. Ini elemen keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elemen ke-7 sampai 7, 8, 9, 10, 11. Berarti elemen ke-7 sampai 11. Kita ambil aja langsung ini skala, y skala. Misalkan kita kasih variabel ss gitu. Y skala. Ini sum ya. Sebentar, persentase dari tadi berapa tadi? Tuh 67 sampai 69. Itu kita jumlah sum dari y skala elemen ke 7 sampai 11. Y skala dari elemen 7 sampai 11. Nah, ini harusnya ketemunya adalah 0,4. Oh sorry, ini kita kalikan dulu dengan lebar bin. Nah, ketemunya 0,4. Kalau kita pengen persentasekan ya berarti ini di persen, kita kalikan 100%. Kalikan 100 berarti dia 40%. Jadi orang dengan tinggi 67 sampai 69 inci itu adalah 40% dari seluruh orang yang kita ambil datanya tadi. Itu adalah gunanya dari menggunakan frekuensi yang diskalakan. Kemudian kita bisa gunakan juga fungsi kumsum. Kumsum itu singkatan dari kumulatif sum, jadi jumlah yang dikumulatifkan, untuk menghitung area di bawah histogram. Kita bisa menghitung jumlah kumulatifnya. Dengan demikian kita bisa menghitung probabilitas. Nah, maksudnya jumlah kumulatif seperti apa? Seperti ini jadi. Maksudnya ini sebagai contoh ya, jika X adalah sebuah vektor, maka kumsum X itu akan menghasilkan vektor dengan panjang sama dengan X, di mana elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen sebelumnya. Menghasilkan vektor dengan panjang X, di mana elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini.
Misalkan kita punya variabel X terdiri dari ini sebuah vektor ya, terdiri dari satu baris, isinya adalah elemen 2, 5, 3, dan 8. Kalau kita gunakan fungsi kumsum X, berarti itu akan menjumlahkan variabel dengan variabel elemen itu dengan elemen sebelumnya. Misalkan nih, pertama kan 2 kan sebelumnya belum ada sehingga tetap 2. Kemudian elemen setelahnya 5 kita jumlahkan dengan sebelumnya yaitu 2, berarti menjadi 7. Ini 7, kemudian kita tambahkan ke 3 tambah 7 berarti 10 menuju ke elemen 4 itu 8 kita jumlahkan dengan jumlah sebelumnya yaitu 10, 12. Jadi ini 2, kemudian 5 tambah 2 adalah 7, kemudian 3 tambah 7 adalah 10, 3 ditambah 5 tambah 2, 10, kemudian 8 itu adalah yang keempat, itu adalah 8 tambah 3, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 2, 8 tambah 3 itu adalah 11, 11 tambah 5 adalah 16, 16 tambah 2 adalah 18. Jadi ini elemen keberapa dia akan menjumlahkan dari elemen sebelumnya, itu ya. Itu kalau dia merupakan vektor. Nah, jika A adalah matriks, maka kumsum A itu akan menghitung kumulatif sum dari tiap kolom. Hasilnya adalah matriks dengan ukuran sama dengan A. Kita coba. Maksudnya apa ini? Misalkan kita punya matriks A itu terdiri dari, misalkan ini masih ini ya, masih dalam vektor satu baris. A itu 1, 2, 3, 2, 1. Kalau kita ketik kumsum A, maka jumlah elemennya akan sama dengan A, tapi ini elemen 1 adalah penjumlahan dari elemen ke itu ditambah dengan elemen sebelumnya. Jadi ini 1, kemudian yang kedua adalah 3 karena 1 tambah 2, dan yang ketiga adalah 3 tambah 2 tambah 1, artinya 6. Yang ini adalah 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Yang ini berarti 1 tambah 8, 9. Itu kalau dia berupa array. Kalau dia berupa matrik, misalkan supaya matrik ini kita tulis satu semua aja, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau A seperti ini, sebuah matrik, kalau kita kumsum maka dia akan menjumlahkan per kolom. Artinya 1 tambah 1, 2, kemudian 3 itu adalah 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, ini per kolom dia yang jumlahkannya. Itu adalah kumsum yang berlaku untuk matriks. Nah, sekarang apa gunanya kumsum dengan data statistik kita? Nah, kita bisa menggunakan kumsum itu dengan menggunakan fungsi kumsum, misalkan kumsum y-scale, jadi y yang diskalakan kita kalikan lebar bin, itu nanti yang terakhir itu adalah bernilai 1. Artinya seluruh y-scale yang kita kalikan lebar bin itu kan totalnya ada 1, karena luas totalnya ada, itu kita anggap 1, artinya dia 100%. Ini yang terakhir nanti akan 1, totalnya di bawah histogram. Nah, maka kita bisa gunakan untuk menghitung probabilitas tinggi badan dari 67 sampai 69. Nah, tadi kita sudah hitung berapa persentase tinggi badan yang tingginya ada, berapa persentase orang dengan tinggi 67 sampai 69, kita sudah ketemu 40%. Nah, sekarang kita gunakan yang kumsum. Pertama kita hitung probabilitas dulu, yaitu dengan menggunakan kumsum y-scale kalikan lebar bin. Nah, nanti berarti ini akan menjumlahkan secara kumulatif, di mana yang terakhir itu nanti akan bernilai 1, artinya dia 100%. Nah, karena kita disuruh untuk menghitung dari 67 sampai 69, yaitu elemen ke 6 sampai 11, maka kita bisa gunakan probabilitas yang ke-11, yaitu total yang 11 dikurangi dengan probabilitas yang ke-6. Seperti ini.
kita akan panggil lagi. Nah, ini kita kan disuruh untuk mencari prosentase dari tinggi 6 berapa tadi? Dari 67 sampai 67 sampai 69 ini. Dari 67 sampai 69. Nah, kita bisa gunakan kumulatifnya. Kalau kumulatif Y-skala kita kumulatifkan, kita kalikan dengan lebarnya, kita lihat kumsum Y yang diskalakan, kita kalikan dengan lebar bin. Benar nggak dia yang terakhir itu adalah 101? Ya benar ya, 1 itu dari 100% karena dia akan menjumlahkan ini jumlah sampai yang terakhir kan dia luas totalnya adalah ketemu, sedangkan luas total itu adalah 100%. Nah, dengan demikian kalau kita pengen hanya mengendaki dari 67 sampai 69 ini, berarti kita pertama hitung dulu kumulatifnya ke 69 dari 64 sampai 69. Kalau kita gunakan kumsum frekuensi kumulatif yang ini, maka kita ambil yang ke elemen yang ke-11. Kita jadikan ini aja lah, kita jadikan kolom dengan jumlah kumulatif itu kumsum Y skala kalikan lebar bin kumulatif kita transpose. Nah, dari 67 sampai 69 itu adalah elemen ke-11, elemen ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Maka kita ambil yang ke-11, kumulatif ke-11. Kita lihat kumulatif yang elemen 11 itu adalah 47%. Nah, kita kurangi kumulatif yang elemen ke-6. Elemen ke-6. Berarti kita tinggal kurangi, berarti prosentase itu kumulatif yang ke-11 dikurangi dengan kumulatif yang ke elemen ke-6. Nah, ketemu sama 40%. Jadi prosentase sama dengan kalikan 100. Nah, 40%. Jadi ini hasilnya sama dengan metode yang sebelumnya. Kita bisa gunakan kumsum atau kita bisa gunakan yang ini tadi. Yang ini. Kita bisa gunakan total area dengan ini ya, kita ambil elemen-elemen dari frekuensi yang diskalakan, kita kalikan dengan lebar bin, atau kita gunakan kumulatifnya ini. Jadi kalau menggunakan kumulatif seperti ini programnya, sorry ini agak lama. Jadi pertama kita hitung probabilitasnya, kemungkinannya dari seluruh Y skala kalikan lebar bin, berarti persentasenya sudah kita hitung semua dari data pertama sampai terakhir. Dan kita ambil yang dari 67 sampai 69 itu berarti yang probabilitas yang terakhir sebelah yang 69 11 dikurangi dengan probabilitas ketika tingginya 67. Yang ketemu 0,4. Nah, oke. Demikian tentang histogram yang diskalakan, yaitu kita gunakan untuk menghitung frekuensi kumulatif maupun frekuensi dari bin tertentu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.